Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar lagi, dan hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang modul Warehouse Inventory khusus skenario PT UI ERP Corpora. Dan di sini saya udah bikin skenarionya, udah ada skenario untuk Warehouse Inventory PT UI ERP Corpora. Jadi PT UI ERP Corpora ini mengelola berbagai layanan dan produk yang ada di Universitas Indonesia, khususnya yang akan kita jalani untuk skenario kali ini adalah untuk anak perusahaannya PT UIRP Corpora, yaitu PT UI Merch, di mana perusahaan UI Merch ini menjual merchandise yang memiliki branding Universitas Indonesia seperti t-shirt, mug, topi, dan lain sebagainya. Dan karena PT UI Merch ini merupakan anak perusahaan dari PT UIRP Corpora, jadi warehouse yang akan digunakan untuk seluruh aktivitas atau kegiatan yang ada di skenario ini, kita akan menggunakan warehouse-nya milik PT UIRP Corpora tetap itu. Jadi segala transaksi yang barang masuk atau keluar akan selalu melalui warehouse milik PT UIRP Corpora. Dan kegiatan skenario ini didukung oleh modul ekstra multiple warehouse in cell order lines gitu. Sebelum kita masuk ke dalam skenario-nya, jadi mungkin kita akan explore dulu nih tentang modul multiple warehouse in cell order line gitu ya. Dan ini merupakan modul ekstra multiple warehouse in cell order line, di mana modul ini khusus untuk warehouse dan juga sales yang akan digunakan ketika kita akan melakukan penjualan nih. Nah, di situ kita bisa memilih warehouse yang kita mau. Ini barangnya dari mana ya? Ya bisa dari warehouse main atau secondary warehouse. Kalau kita explore di modulnya, nah di sini ketika ada sales atau penjualan, ada table baru yaitu table warehouse, dan di situ kita bisa memilih warehouse kita gitu ya teman-teman. Nah, perbedaannya kita bisa langsung lihat aja. Ini adalah Odoo yang tidak diinstal modul ekstra. Jadi kalau kita lihat di sales, nah di sini tabelnya cuma ada product, description, quantity, unit price, text, dan subtotal. Tapi kalau misalkan kita pakai modul ekstra yang multiple sales, multiple warehouse in sales, itu nanti ada table si warehouse-nya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Oke, ini Odoo yang sudah ada ya. Kalau kita cek di sales, kita buat baru. Nah, di sini ada warehouse teman-teman. Jadi nanti kita bisa memilih warehouse sesuai dengan warehouse yang memang sudah kita pilih dan kita inginkan untuk penjualan gitu. Oke, kita bisa langsung lanjut aja ke skenario-nya. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk skenario ya teman-teman. Jadi untuk skenario warehouse inventory ini kita bagi jadi dua. Jadi ada skenario incoming, yaitu ada barang masuk, dan juga ada skenario outcoming atau barang keluar. Jadi kalau barang masuk ini kita melakukan pembelian, dan nanti akan dimasukkan, prosesnya akan ada pemasukan barang ke inventory, ke warehouse, kemudian nanti ada pemindahan barang dan lain sebagainya. Kalau misalkan outcoming ini kita akan melakukan penjualan yang akan nanti kita delivery ke pelanggan ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk skenario incoming atau barang masuk, jadi skenario seperti ini. Jadi PT UI Merch akan memesan t-shirt dari vendor kita jahitin sebanyak 500 unit, dan pesanan ini akan dikirimkan ke main warehouse atau warehouse utamanya. Nah, barang yang diterima di lokasi itu akan masuk ke warehouse 1, dan ini nanti akan kita buat put away strategy atau put away rules. Jadi apabila ada barang masuk ya, barang itu t-shirt dan dia masuk ke warehouse 1, dia nanti otomatis akan masuk ke WH1 input. Nah, kemudian dari kedatangan pesanan yang masuk ke WH1 input itu nanti akan dipindahkan ke WH1 stok teman-teman. Jadi nanti setelah masuk di input, dicek barangnya udah bagus semua, baru nanti dijadikan stok di warehouse 1 stok ya. Dan kemudian dari 500 unit pesanan itu nanti ada 250 lagi yang akan dikirimkan ke secondary warehouse yang berada di Jalan Salemba. Jadi memang kondisinya warehouse ini tuh ada dua, main warehouse itu yang ada di Depok ya, di Jalan Akses UI. Yang kedua itu warehouse 2 yang ada di Jalan Salemba teman-teman. Dan ini nanti akan dikirimkan dengan metode internal transfer. Dan ini juga akan menggunakan metode put away strategy. Ketika barang masuk dari WH2 itu nanti langsung masuk ke WH2 stok untuk disimpan ke dalam secondary warehouse. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita akan membeli t-shirt sebanyak 500 dari vendor kita jahitin. Kemudian nanti kita pilih lokasinya itu main warehouse, dan kita juga perlu settings put away strategy untuk warehouse satunya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah menggunakan akun Kudu saya sebagai inventory ya, sebagai akun inventory, dan di sini kita bisa akses untuk inventory-nya. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan dulu put away strategi atau put away rules-nya untuk warehouse 1 stoknya. Apakah dia sudah kita setup ya. Di sini kita bisa cek sebenarnya langsung di produk, kemudian kita ke bagian t-shirtnya aja, kemudian kita lihat put away rules-nya. Nah, di sini udah kita setup. Jadi ketika ada produk masuk di warehouse 1 atau main warehouse, yaitu produknya t-shirt, dan nanti dia langsung masuk ke sub location-nya WH1 input, dan ini warehouse-nya punya PT URP Corpora. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk pembelian 500 unit dari vendor kita jahitin. Oke, sekarang aku udah berada di akunnya Griselia Nisa, ini sebagai purchasing, role-nya purchasing, dan ini aku udah ada di modul purchase. Dan sini kita langsung aja eksekusi untuk skenario-nya. Jadi kita akan membeli 500 unit t-shirt, oke, 500 unit t-shirt, vendornya kita jahitin. Oke, di sini ada totalnya 38.850.000, dan ini langsung saja kita lakukan confirm order. Oke, ini sudah kita confirm ordernya. Ini kita bisa lihat receipt produknya. Nah, ini kita langsung masukin ke dalam WH1. Nah, jadi nanti ada 500 unit baju yang akan masuk ke warehouse 1. Dan kita kembali lagi menggunakan akun inventory, kemudian kita akses modul inventory, dan setelah tadi kita melakukan confirm order ya, purchasing order, itu kita dari inventory kita akan menerima barang tersebut. Nah, di sini kita lihat ada satu proses. Nah, ada dari partner vendor. Nah, destinasi lokasinya kita pilih WH1, yang dimana nanti dia akan masuk ke WH1 input, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita cek demand-nya 500, dan misalkan, wah, udah dapet nih barangnya sebanyak 500, kita udah melakukan pengecekan, kita udah lakuin hitung-hitungan. Nih, kita dapat 500 unit sudah masuk, kemudian kita validate. Nah, setelah validate, artinya barang ini sudah masuk sebanyak 500 unit ke dalam warehouse 1, yang dimana dipindahkan langsung ke warehouse 1 input. Kita bisa cek di stok ada 500 baju, dan ini kalau kita cek lokasinya, nah di sini udah masuk pembeliannya masuk warehouse 1 input ya, dan on hand quantity-nya sebanyak 500 ya. Oke, kita cek lagi. Dan ini kita sudah berhasil ya, barang yang diterima ini masuk ke warehouse 1, kemudian masuk ke warehouse 1 input secara otomatis. Ketika sudah menyelesaikan ya, mengecekkan langsung masuk ke input. Dan dari kedatangan perusahaan ini kita akan memindahkan dari warehouse 1 input ke warehouse 1 stok gitu. Karena ketika kita sudah melakukan pengecekan, kita akan mengirimkan kembali jadi stok nih untuk penjualannya PT UI Corpora atau PT UI Merch. Nah, caranya kita akan menggunakan dengan internal transfer. Kita pilih aja internal transfernya dari mungkin yang main warehouse ya, karena kan kita dari warehouse 1. Kita bikin new aja di sini. Misalkan kontaknya itu kontak saya, Rizky Ananta. Oke, ini kita pilih yang metode internal transfer. Source location-nya tadi ada di WH1 input. Nah, ini kita pindahkan ke stok. Kemudian ini produknya adalah t-shirt, dan ini sebanyak 500 unit. Oke, ini kita validate, teman-teman. Oke, di sini artinya transfernya sudah berhasil ya. Di sini transfer created. Berarti ada 500 unit t-shirt yang dipindahkan dari WH1 input ke WH1 stock. Ini kita cek lagi sekarang di produk. Masih jumlahnya 501, tapi kalau kita cek di on hand, di sini udah berganti ya. 500 unitnya udah ada di WH1 stock, teman-teman. Dan kita lanjut lagi untuk skenario selanjutnya adalah, jadi ketika kita sudah menyimpan 500 stok ini yang ada di main warehouse kita, nah kita perlu nih mengirimkan 250 unitnya lagi ke UI yang ada di Salemba gitu. Jadi ini kita akan menggunakan metode internal transfer lagi, kita akan mengirimkan ke WH2 gitu. Jadi, dan ini kita perlu atur juga. Jadi nanti ketika masuk barangnya dari WH2, itu nanti akan langsung masuk ke WH2 stok, teman-teman, karena kan sudah dicek di warehouse pertama atau main warehouse-nya. Oke, di sini kita bikin put away rules-nya lagi ke produk.
Kita bikin foto warehouse lagi. Oke, di sini kita bikin baru lagi. Ketika dia sampai di WH2 ya, barangnya t-shirt juga, dia akan langsung masuk ke WH2 stok. Oke, ini kita save. Oke, ini udah save ya. Jadi nanti ketika kita memindahkan barang ini, dia akan langsung masuk ke warehouse 2 stok ya. Oke, di sini kita bikin internal transfer lagi. Jadi kita akan melakukan internal transfer dari gudang warehouse 1 ke warehouse 2. Oke, di sini kontaknya saya lagi. Berarti ini dari WH1 stok ke WH2 stok. Ke WH2. Karena nanti dia akan otomatis langsung masuk ke WH1. Dan jumlahnya yang kita kirimkan itu sebanyak 250 unit. Oke, ini udah kita validate. Oke, sudah pindah ya, artinya kita validate, artinya sudah ada perpindahan barang dari warehouse 1 stok ke warehouse 2 stok ya, secara otomatis tadi karena kan kita pindahkan foto warehouse-nya. Oke, kita setup untuk foto warehouse ini. Di sini kita cek ke produk, jumlahnya masih sama, tapi location-nya dia punya location yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 250 yang di stok dan ini ada 250 yang di warehouse 2 stok ya. Dan itulah skenario untuk incoming atau barang masuk dari purchasing gitu. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan skenario untuk skenario outcoming atau barang keluar atau yang kita lakukan dengan penjualan ya. Jadi PT UI Merch ini memiliki pesanan dari Fakultas Ilmu Komputer yang membeli sebanyak 50 unit t-shirt. Nah, jadi 50 unit t-shirt ini akan dikirimkan dari WH1 shipping ya. Jadi kita perlu memindahkan dulu nih sebanyak 50 t-shirt kita dari warehouse stock itu ke shipping ya. Jadi perlu ada internal transfer dan baru nanti setelah itu akan ada delivery order ke pelanggan teman-teman. Jadi kita bakal punya customer dari Fakultas Ilmu Komputer dan di sini saya sudah login menggunakan akunnya sales yaitu Fahira. Dan di sini ada salesnya dan kita bikin customer dulu teman-teman. Ini di order di customer dan customer ini dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, udah kita buatlah ini untuk Fakultas Ilmu Komputer. Dan kita akan melakukan sales atau penjualan kepada Fakultas Ilmu Komputer sebanyak 50. Nah, karena misalkan nih kita udah dapat orderan, udah dapat 50 pesanan. Nah, sebelum kita melakukan penjualan atau pengirimannya, kita bikin new quotation dulu ya. Quotationnya ini Fakultas Ilmu Komputer. Oke, kemudian dia akan membeli t-shirt sebanyak 50. Dan nah, ini adalah modul ekstra sales multiple warehouse yang tadi sempat kita mention di awal. Dan di sini kita bisa memilih warehouse yang akan kita gunakan sebagai stoknya dari mana. Nah, kita memilih dari yang main warehouse ya, teman-teman. Oke, di sini kemudian kita confirm. Oke, jadi ini sudah dikonfirm kuantitinya sebanyak 50. Kemudian kita buat invoice-nya. Oke, ketika invoice sudah dibuat ya, kemudian kita perlu menggunakan akun inventory kita lagi untuk melakukan pengiriman. Nah, sebelum kita melakukan pengiriman, teman-teman, jadi di sini kita sudah ada PR untuk melakukan pengiriman ya. Nah, di sini ada sebanyak 50. Nah, tapi kita perlu mengganti source location-nya itu menjadi WH1 shipping baru nanti masuk ke output ya, teman-teman. Jadi kita perlu melakukan internal transfer terlebih dahulu karena barang-barangnya masih ada di stok. Oke, kita lakukan internal transfer. Nah, buat ini dan source location-nya itu dari stok ya, benar. Kemudian kita pindahkan ke shipping. Ini sebanyak 50. Kita validate dan ya, sudah berpindah dari warehouse stok ke warehouse shipping. Selanjutnya baru kita melakukan delivery. Nah, ini delivery yang akan kita lakukan. Jadi kita akan mengambil stoknya itu dari WH shipping, oke, sebanyak 50. Dan ini akan kita kirimkan ke pelanggan ya, teman-teman. Oke, ini kita validate. Oke. Kita tulis dulu ya, 50 buah sudah dikirimkan. Oke, barang sudah dikirimkan oleh orang inventory atau orang warehouse. Sudah tadi kita berhasil memindahkan ke WH output, baru nanti kita langsung laksanakan delivery order. Dan ini langsung kita delivery order. Oke, ini udah ready, langsung kita validate, apply. Oke, dan ini kita sudah mengirimkan 50 orderan. Dan kita bisa melakukan pengecekan ke barangnya apakah sudah berkurang. Jadi kalau kita cek di produknya harusnya dia sudah berkurang ya. Tadi kan ada 500
satu dan sekarang sudah dipindahkan sebanyak 50 ke pelanggan kita dari Fakultas Ilmu Komputer ya. Di sini sudah keluar ya, barang sudah tidak ada lagi. Dan dengan kita mengirimkan delivery order ke pelanggan, maka sudah berakhir skenario kita. Kita juga tadi sudah menerapkan modul ekstra untuk multiple warehouse. Dan mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dadah.